semuanya, selamat pagi teman-teman semuanya dan juga Pak Jovian selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek Kalkulus 4 kami. Secara garis besar, kami akan mempresentasikan dua hal penting. Yang pertama akan mempresentasikan soal terapan beserta jawabannya, dan yang kedua akan mempresentasikan soal teori beserta jawabannya. Semoga presentasi kami ini dapat memberikan wawasan luas bagi semuanya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya akan masuk ke dalam soal terapan terlebih dahulu dengan membahas fungsi vektor dan gerak kurva linear. Sebuah mobil yang melaju dengan laju tetap V sekeliling suatu kurva, datar yang kita ambil berupa lingkaran berjari-jari R. Jika mobil harus menghindari tergelincir keluar, gaya gesekan horizontal F yang ditimbulkan oleh jalan pada roda-roda mobil setidaknya harus mengimbangi gaya sentrifugal yang menarik mobil ke arah luar. Gaya F memenuhi F sama dengan mu mg, dengan mu adalah koefisien gesekan, m massa mobil, dan g percepatan gravitasi. Andaikan kurva tersebut dilapisi S pada titik terburuknya mu sama dengan 0, tetapi mempunyai kemiringan sebesar sudut theta terhadap bidang horizontal. Misalkan F adalah gaya yang ditimbulkan oleh jalan pada kendaraan, maka pada kecepatan kritis Fr, mg sama dengan norma F cos theta dan mv kuadrat per R sama dengan norma F sin theta dengan R sama dengan 400 meter, G sama dengan 32 meter per second, dan theta sama dengan 10 derajat. Maka tentukan A. Perlihatkan bahwa Fr sama dengan akar RG tan theta. B. Tentukan kecepatan kendaraan agar dapat melewati tikungan dengan tanpa tergelincir. C. Rancang ulang sudut kemiringan theta agar kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 60 meter per second dan jelaskan langkahmu. Pada bagian A, di sini kita akan membuktikan rumus kecepatan mobil pada tikungan miring, yaitu adalah VR sama dengan akar R dikali G dikali tan theta. Diketahui di sini kan dia kan tikungan miring, jadi dia membentuk sudut theta. Jadi kita bagi jadi dua gaya normalnya, ada yang vertikal sama horizontal. Untuk yang vertikal sendiri, kan dia tuh nggak bergerak dan turun, sehingga dihasilkan rumus M dikali G sama dengan norm F dikali cos theta. Kita ubah jadi norm F sama dengan M dikali G per cos theta. Dan untuk yang horizontalnya kan dia itu tikungan miring, sehingga kita gaya normalnya diubah menjadi gaya sentripetal, sehingga dihasilkan rumus yaitu M dikali V kuadrat sama dengan M dikali V kuadrat per R sama dengan norm F dikali sin theta. Kita ubah juga menjadi norm F sama dengan M dikali V kuadrat per R dikali sin theta. Kita lakukan persamaan norm F sama dengan norm F. Di situ di sisi kanan dan sisi kiri sama-sama ada M-nya. Kita hilangkan dan kita pindahkan sin dari sisi kanan ke sisi kiri, dan dihasilkan G dikali tan theta sama dengan V kuadrat per R. Nah, karena kita akan membuktikan rumus kecepatan, kita sama dengan V-nya. Jadi V kuadrat sama dengan R dikali G dikali tan theta. Kita hilangkan kuadratnya sehingga dihasilkan V sama dengan akar R dikali G dikali tan theta, sehingga rumus kecepatannya terbukti. Pada poin sebelumnya kita sudah melakukan pembuktian pada rumus kecepatan mobil untuk tikungan miring, yaitu V sama dengan akar R dikali G dikali tan theta. Nah, pada poin B ini kita akan menentukan kecepatan mobil agar dapat melewati tikungan tanpa tergelincir. Kita tahu di sini ada jari-jari tikungannya 400 meter, kemudian kemiringannya 10 derajat, dan percepatan gravitasinya 32. Kita langsung aja substitusi ke dalam rumusnya, sehingga didapat akar 400 dikali 32 dikali tan 10 atau 0,1763. Kita hitung didapat akar 2256,64 dan dihasilkan 47,5 meter per second. Sehingga mobil itu harus memiliki kecepatan 47,5 meter per second untuk dapat melewati tikungan tanpa tergelincir. Selanjutnya akan dirancang ulang sudut kemiringan theta agar kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 60 meter per second. Untuk mencari theta saat kecepatan 60 meter per second, maka dapat digunakan rumus yang ada di poin A, yaitu V kuadrat sama dengan R kali G kali tan theta. Dapat diperhatikan bahwa tan theta sama dengan V kuadrat per R kali G. Selanjutnya, dengan mensubstitusi nilai V, R, dan G, didapat tan theta sama dengan 60 kuadrat per 400 kali 32 sama dengan 0,2812,
sehingga theta sama dengan aktan 0,2812. Maka didapat theta sekitar 15,7 derajat. Hal ini menginterpretasikan bahwa pada tikungan licin, kemiringan jalan sangat penting untuk menentukan batas kecepatan aman. Untuk jari-jari 400 meter, kemiringan 10 derajat hanya aman untuk kecepatan maksimum 47,5 meter per second. Jika ingin melaju dengan kecepatan 60 meter per second, maka sudut kemiringan harus dinaikkan menjadi 15,7 derajat agar kendaraan tidak tergelincir. Setelah sebelumnya dibahas tentang fungsi vektor dan gerak kurvilinear pada soal terapan, sekarang saya akan menjelaskan pembuktian bahwa vektor normal n pada kurva bidang mengarah ke sisi cekung kurva. Pada soal diberikan petunjuk bahwa salah satu cara untuk membuktikannya adalah dengan menunjukkan bahwa vektor normal dapat dituliskan sebagai n sama dengan negatif sinus pi dari S kali I ditambah kosinus pi dari S kali J dikali dpi per ds dibagi nilai mutlak dpi per ds. Kemudian akan ditinjau dua kondisi, yaitu ketika dpi per ds lebih besar dari 0 yang berarti kurva menekuk ke kiri, dan ketika dpi per ds lebih kecil dari 0 yang berarti kurva menekuk ke kanan. Diketahui kurva bidang RS diparameterkan oleh panjang busur S, vektor singgung satuannya didefinisikan sebagai T dari S sama dengan dr per ds dengan panjang vektor TS sama dengan 1. Selanjutnya, misalkan Pi dari S adalah sudut antara vektor singgung T dari S dan sumbu X, maka vektor singgung dapat dituliskan sebagai T dari S sama dengan kosinus Pi dari S kali I ditambah sinus Pi dari S kali J. Kemudian, persamaan tersebut diturunkan terhadap S sehingga diperoleh dt per ds sama dengan negatif sinus pi dari S kali I ditambah kosinus pi dari S kali J dikali dpi per ds. Karena vektor negatif sinus pi dari S kali I ditambah kosinus pi dari S kali J merupakan vektor satuan yang tegak lurus terhadap vektor singgung T dari S, maka arah vektor normal dapat dituliskan sebagai n sama dengan negatif sinus pi dari S kali I ditambah kosinus pi dari S kali J dikali dpi per ds dibagi nilai mutlak dpi per ds. Dari bentuk tersebut dapat dilihat bahwa arah vektor normal bergantung pada tanda dari dpi per ds. Selanjutnya akan dibahas dua kasus untuk menunjukkan bagaimana vektor normal mengarah ke sisi cekung kurva. Selanjutnya akan ditinjau oleh dua kasus. Kasus yang pertama yaitu dpi per ds lebih dari 0. Jika dpi per ds lebih dari 0, maka dpi per ds dibagi dengan nilai mutlak dari dpi per ds sama dengan 1. Akibatnya, n sama dengan negatif sinus pi dari S kali I ditambah kosinus pi dari S kali J. Vektor normal berada di sisi kiri arah gerak kurva, sehingga kurva menekuk ke arah kiri. Dengan demikian, n mengarah ke sisi cekung kurva. Pada gambar terlihat kurva terbalik berbentuk parabola terbalik atau cekung ke bawah, yang artinya panah merah T menunjukkan vektor singgung T dan panah ke atas warna hijau menunjukkan vektor normal N. Panah merah menunjukkan arah gerak sepanjang kurva. Dari arah gerak T terlihat bahwa partikel diasumsikan bergerak dari kiri ke kanan mengikuti kurva. Dan yang kedua yaitu kurva membelok ke kiri, yang artinya arah garis singgung makin berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga sudut pi semakin bertambah. Maka dpi per ds lebih dari 0, karena sudut bertambah, kurva dikatakan menekuk ke arah kiri. Selanjutnya ada arah gerak panah warna hijau ke atas yang artinya menunjukkan vektor normal n, di mana sisi cekung parabola, karena parabola membuka ke bawah, bagian kedalaman lengkungan berada di atas titik tersebut, sehingga n tegak lurus terhadap vektor singgung T, n menuju pusat kelengkungan, dan n mengarah ke arah sisi cekung kurva. Makanya pada gambar tertulis dpi per ds lebih dari 0, maka n ke
ke kiri, yang artinya karena kiri dari arah gerak memang menuju ke sisi cekung kurva. Kemudian kita meninjau untuk kasus yang kedua, yaitu saat dV per ds kurang dari 0 atau kondisi ketika perubahan sudut terhadap panjang busur S itu bernilai negatif. Oleh karena dV per ds itu bernilai negatif, maka dV per ds dibagi mutlak dV per ds sama dengan negatif 1, sehingga nilai n-nya sama dengan sin VSI min cos VSC. Nah, dapat dilihat pada gambar, arah kurva itu bergerak dan membelok ke kanan. Kemudian terdapat vektor T yang menunjukkan arah singgung kurva dan vektor N yang tegak lurus terhadap vektor T tersebut. Nah, dari gambar juga terlihat bahwa vektor normal N mengarah ke sisi cekung kurva. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk kasus dV per ds kurang dari 0, kurva menekuk ke kanan dan bidang normal N juga mengarah ke sisi cekung kurva. Berikut merupakan hasil presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.